Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, hari ini kita lanjut belajar tematik. Buka buku tematik E-nya ya. Kita belajar tentang magnet dan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet. Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang magnet dan sifat-sifatnya. Lanjut belajar di halaman 9 ya. Kita akan belajar tentang potensi ASEAN yang ditunggu dunia. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan potensi kekuatan ekonomi dunia. Negara-negara yang termasuk dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN diprediksi akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, termasuk Indonesia. Namun, potensi ini kerap dipertanyakan, benarkah ASEAN akan menjadi wilayah yang kuat? Memang terdapat banyak faktor yang menjadikan ASEAN sebagai negara yang maju. Ada beberapa alasan yang mampu menjawab apakah benar negara-negara yang tergabung dalam ASEAN memang berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia. Alasan pertama adalah bahwa ke-10 anggota ASEAN bila disatukan dapat membentuk sebuah kekuatan ekonomi. ASEAN dipandang berpotensi memiliki tenaga kerja muda yang produktif dan berjumlah banyak, sehingga mampu mendorong pertumbuhan PDB. Penduduk ASEAN di ulang tahunnya yang ke-50 saat ini dihuni oleh 639 juta penduduk.
Angka tersebut melampaui jumlah penduduk Uni Eropa dan Amerika Utara dan menempatkan ASEAN sebagai wilayah dengan jumlah tenaga kerja terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Alasan kedua yang membuktikan bahwa ASEAN merupakan wilayah dengan potensi besar adalah bahwa Asia Tenggara bukanlah pasar yang homogen atau monolitik. ASEAN dikenal memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik secara ekonomi maupun sosial. Selain lokasinya yang strategis, negara-negara ASEAN juga merupakan negara yang memiliki komoditas dalam jumlah besar. Vietnam misalnya memiliki spesialisasi dalam produk tekstil dan pakaian, sementara Singapura dan Malaysia merupakan negara pengekspor elektronik. Thailand pun tidak ketinggalan. Thailand merupakan negara produsen kendaraan dan suku cadang otomotif yang telah diekspor ke berbagai negara. Indonesia sendiri merupakan produsen berbagai sumber daya alam seperti minyak sawit, kakao, maupun barang tambang seperti batu bara. Sedangkan Myanmar yang baru saja membuka diri pada perekonomian dunia dinilai memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral-mineral berharga yang melimpah jumlahnya. Keberagaman tersebut juga membuktikan alasan potensi yang ketiga, yakni ASEAN adalah wadah konsumen yang sangat besar jumlahnya. Saat ini terdapat 67 juta jiwa yang mampu menjadi kelas konsumen di Asia. Angka tersebut diprediksi akan berganda pada tahun 2025, mencapai 125 juta jiwa. Nilai ini sangatlah besar untuk potensi pasar di masa depan. Negara-negara ASEAN berada di lokasi yang sangat strategis, terletak di jalur lalu lintas perdagangan Pasifik menuju Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang pembelajaran kita hari ini. Sekian dulu ya belajar kita hari ini. Hari ini Umi nggak kasih tugas. Kita tutup dengan lapas Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.